Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. Pengertian dari hadis ahad ialah kata ahad berarti satu menurut istilah ilmu hadis. Hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Ulama lain mendefinisikannya dengan hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi kandungannya memberikan pengertian yahni dan tidak sampai kepada qot'i atau yakni. Kedua definisi di atas dikemukakan oleh para ulama yang membagi kuantitas hadis kepada dua, yaitu mutawatir dan ahad. Sedangkan ulama yang membagi kuantitas hadis kepada tiga, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad, memberikan definisi hadis ahad dengan definisi yang berbeda. Menurut mereka, hadis ahad itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur atau hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis masyhur. Definisi hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh beberapa orang sahabat, namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Bisa jadi pada tabaqoh tingkatan tabi'in atau setelahnya hadis itu diriwayatkan secara mutawatir. Tetapi ini tidak terjadi pada setiap tabaqoh. Dari segi tindakannya, hadis masyhur adalah termasuk paling tinggi. Sebab rawi hadis masyhur ini yang paling dekat untuk mencapai derajat mutawatir. Hanya saja ada pada salah satu tingkatan rawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu macam-macam yang kedua adalah hadis aziz. Definisi hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu tabaqoh. Kemudian pada tabaqoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis aziz yaitu hadis yang pada salah satu atau setiap tabaqoh rawinya hanya dijumpai dua rawi saja. Suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis aziz yaitu pada tiap-tiap tabaqoh tingkatan hanya terdapat dua rawi saja. Pada salah satu tabaqoh hanya terdapat dua rawi, meskipun tabaqoh yang lainnya lebih dari tiga rawi. Yang ketiga adalah hadis gharib. Secara etimologi, kata gharib dari gharoba ya'ribu yang artinya menyendiri, asing atau terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib adalah diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawi saja, baik dalam seluruh tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanadnya.
Adapun yang dimaksud dengan sanad menyendiri pada suatu hadis yaitu rawi yang meriwayatkan hadis secara sendirian tanpa ada rawi yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pengklasifikasian hadis gharib yang memang dibagi menjadi dua, yaitu hadis gharib mutlak atau fardun, yang artinya hadis pada saat disampaikan oleh Rasul hanya diterima oleh salah satu sahabatnya saja. Sedangkan hadis gharib nisbi, yaitu sebagian hadis gharib nisbi, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang rawi pada asal sanadnya. Kemudian dari semua rawi itu, hadis ini diriwayatkan oleh satu orang rawi saja yang mengambil dari para rawi tersebut. Lalu contohnya, tidaklah beriman seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut diterima oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan kepada Qaddah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Selanjutnya, Qaddah meriwayatkan kepada dua orang pula, yaitu Syu'bah dan Husain al-Mulim. Hadis dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Abdul al-Waris dan Ismail bin Ulayyah. Kemudian hadis dari Husain diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, dan dari Syu'bah diriwayatkan oleh Adam Muhammad bin Ja'far, dan juga oleh Yahya bin Sa'id. Adapun hadis dari Ismail diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb dan Abdul al-Waris diriwayatkan oleh Sya'ban bin Abi Syaibah. Dari Yahya diriwayatkan oleh Masdad, dan dari Ja'far diriwayatkan oleh Ibnu al-Mujadna dan Ibnu Basyar sampai kepada Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah keberadaan dengan jalan memerdekakan sama dengan kekerabatan dengan nasbah tidak boleh dijual dan dihibahkan. Hadis ini diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang meriwayatkannya. Lalu sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.